Kadang bingung sama orang-orang yang ngakunya oposisi pemerintah, yang ngakunya berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat, tapi pada aktualisasi di lapangannya yang dirasisin rakyat, yang dihina rakyat. Jadi yang sedang digaung-gaungkan itu kepentingan rakyat atau kepentingan kelompoknya sendiri? Kadang bingung sama orang-orang yang ngakunya oposisi pemerintah, yang ngakunya berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat, tapi pada aktualisasi di lapangannya yang dirasisin rakyat, yang dihina rakyat. Jadi yang sedang digaung-gaungkan itu kepentingan rakyat atau kepentingan kelompoknya sendiri? Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah yang salah satunya pembangunan ibu kota baru hal-hal yang wajar. Tapi bukan berarti kita menormalisasikan, menghina salah satu kelompok. Gak semua warga Kalimantan kok ibu kota itu mau pindah ke sana. Jadi ya kalau mau mengkritisi pemerintah ya sok monggo gitu. Tapi jangan pernah menghina suku tertentu, kelompok tertentu, tempat tertentu. Karena mereka semua adalah kita, Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Lagian gak ada tuh korelasinya antara mengkritisi kebijakan pemerintah dengan ngerasisin atau menghina warga Kalimantan. Dan seharusnya meminta maaf juga dengan tulus, meminta maaf dengan sadar bahwa ada diksi-diksi yang menyakiti warga Kalimantan. Bukan minta maaf karena sudah menjadi bola panas di kalangan masyarakat. Ini Dewan Perwakilan Rakyat rasis, orang-orang yang ngakunya berdiri di tengah-tengah kepentingan rakyat juga menghina rakyatnya sendiri. Jadi rakyat tuh harus percaya sama siapa? Kalau toh ujung-ujungnya rakyat juga yang sakit hati. Soal Edi Mulyadi yang menghina Kalimantan, Kapitra perlu dicambuk baru dia sadar. Politikus PDIP Perjuangan Kapitra Ampera angkat bicara terkait masalah ex calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan dengan menyebut tempat jin buang anak. Adapun Edi Mulyadi sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya itu. Kadang-kadang orang ini perlu dicambuk baru dia sadar. Orang harus dipukul dahulu sehingga dia sadar telah melakukan kekeliruan, kata Kapitra kepada CPN.com. Menurut Kapitra, apabila kasus Edi yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian itu mengandung unsur pidana, maka proses hukum harus berlanjut. Edi pun harus menanggung resiko atas ucapannya itu. Kalau ada delik hukum yang dilanggar, ya proses, ujar Kapitra. Undang-undang sebenarnya memberi ruang mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap keliru bisa dikoreksi, tetapi dia tidak pakai itu. Dia dengan retorikanya memperlihatkan emosinya, sambung Kapitra. Sebelumnya, pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung soal Kalimantan sempat viral di media sosial, sebab Edi Mulyadi diduga menghina Kalimantan dan warganya lantaran menyebut pulau itu sebagai tempat jin buang anak. Selain itu, Edi juga jadi sorotan karena diduga menghina Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Atas ulahnya itu, Edi telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Teman saya Habib Banua, Abdurrahman Bar, Edi harus minta maaf. Ya udah, minta maaf udah selesai. Tapi ini kan omongan standar aja, tidak ada sesuatu. Standar aja. Saya apa yang masalah ini? Tidak ada masalah, hanya istilah jin buat anak. Tempat jin buang anak. Tempat. Jadi itu sama sekali ya, tapi tetap bagaimanapun juga saya tetap minta maaf. Kalau apa-apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai, ya. Buat kami di sini di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum. Sebagaimana juga ada beberapa daerah yang
secara budaya umum, misalnya mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo, wih kasar banget loh, gitu ya. Ya, kau mati kapan gitu misalnya gitu kan. Itu kan maaf, kurang lebih artinya sialan lo kapan mati lo. Tapi itu kan buat Jawa Timuran biasa banget gitu. Tapi buat kuping Solo, Jawa Tengah, ih kasar banget. Nah, jadi pada konteks itu ketika tempat, sekali lagi saya ingin tekankan, tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan ada potensi merendahkan, menghina, nggak ada. Jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan, mohon ini dimengerti, pernyataan beliau sebenarnya tidak sejahat yang kita bayangkan. Terus juga